Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, beliau Bapak Singgi Priantoko MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Metopel semester 6. Perkenalkan, nama saya Dika Mulsin Bastio dengan NIM STI 2023030685 dari program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara atau IKN Tweets Using CNN LSTM yang dipublikasikan pada jurnal IJCCS Sinta 2 tahun 2025 guna melengkapi tugas ujian akhir semester 6. Paper yang saya review yaitu berjudul Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara Tweets Using CNN Strip LSTM. Penelitian ini ditulis oleh Fahmi Reza Prasastyo dan Edi Winarko dari Universitas Gadjah Mada. Paper ini dipublikasikan pada jurnal IJCCS volume 19 nomor 2 tahun 2025 dengan doi yang tercantum pada slide. Penelitian ini berfokus pada analisis sentimen masyarakat terhadap pembangunan IKN berdasarkan data dari aplikasi Twitter atau X. Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak. Sebagian besar opini tersebut disampaikan melalui media sosial Twitter atau X sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data analisis sentimen. Masalahnya, penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan single domain sehingga belum mampu menangkap perbedaan karakteristik bahasa pada domain ekonomi, lingkungan, dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan multi-domain agar model dapat memahami berbagai konteks sentimen dengan lebih baik dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana membangun model analisis sentimen multi-domain yang efektif. Kedua, menentukan model terbaik di antara CNN, strip LSTM, CNN, dan LSTM. Ketiga, mengetahui pengaruh penggunaan keyword embedding terhadap hasil klasifikasi sentimen. Sedangkan tujuan penelitian adalah mengembangkan model analisis sentimen multi-domain membandingkan performa ketiga model dan mengukur kontribusi keyword embedding dan dalam meningkatkan akurasi. Penelitian diawali dengan pengumpulan data dari Twitter atau X menggunakan teknik crawling. Dataset yang diperoleh berjumlah 4.112 tweet yang terbagi ke dalam 3 domain yaitu ekonomi, lingkungan, dan politik. Selanjutnya dilakukan pelabelan data secara manual kemudian preprocessing seperti cleaning, tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Data yang telah diproses kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan word embedding dan keyword embedding. Tahap berikutnya adalah pelatihan model CNN, strip LSTM, CNN, dan LSTM. Kemudian dilakukan evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Penelitian ini membandingkan 3 model deep learning. Model yang pertama adalah CNN yang unggul dalam mengekstraksi pola atau fitur lokal dari teks. Model kedua adalah LSTM yang mampu memahami hubungan antar kata dan konteks kalimat dalam urutan teks. Sedangkan model ketiga adalah CNN strip LSTM yang menggabungkan kelebihan CNN dan LSTM. Karena mampu mengekstraksi fitur sekaligus memahami konteks kalimat, CNN strip LSTM diharapkan menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan model yang lainnya.
Pada pengujian single domain, CNN strip LSTM menunjukkan performa terbaik di seluruh domain. Nilai akurasi CNN strip LSTM berada pada kisaran 83 hingga 87%. CNN berada sedikit di bawah CNN LSTM dengan performa yang cukup stabil. Sedangkan LSTM memperoleh hasil paling rendah, terutama pada domain ekonomi dan politik. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kombinasi CNN dan LSTM lebih efektif dibandingkan penggunaan masing-masing model secara terpisah. Pada pengujian multidomain, seluruh model mengalami peningkatan performa dibandingkan single domain. CNN SLTM mencapai akurasi tertinggi sebesar 88,05%. CNN memperoleh hasil terbaik pada domain lingkungan dengan akurasi mencapai 88,44%. Sementara itu, LSTM mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika menggunakan pendekatan multidomain. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dari berbagai domain dapat membantu model memahami pola sentimen secara lebih baik. Menurut saya, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menggunakan pendekatan multidomain yang masih jarang diterapkan pada penelitian analisis sentimen IKN. Yang kedua, menggabungkan word embedding dan keyword embedding untuk meningkatkan kualitas representasi teks. Ketiga, melakukan evaluasi yang cukup komprehensif terhadap beberapa model deep learning. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu jumlah dataset masih relatif terbatas, yaitu hanya sekitar 4.000 tweet. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan distribusi kelas sentimen atau class imbalance. Yang terakhir, penelitian ini belum membandingkan hasilnya dengan model transformer modern seperti BERT atau IndoBERT yang saat ini banyak digunakan dalam NLP. Sebagai kesimpulan dari paper ini, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pendekatan multidomain mampu meningkatkan performa analisis sentimen dibandingkan pendekatan single domain. Model CNN LSTM menjadi model terbaik karena menghasilkan akurasi dan F1 score yang paling tinggi dan konsisten. Penggunaan keyword embedding juga terbukti memberikan peningkatan performa pada proses klasifikasi sentimen. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat menggunakan dataset yang lebih besar serta memanfaatkan model transformer seperti BERT atau IndoBERT agar hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.